Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, channel kita semua yang nonton di sini. Gua kali ini sorry molor jauh banget. Padahal di video sebelumnya, di part sebelumnya itu 2 hari sebelum sesudah upload, gua bakal upload yang part 2-nya. Tapi ini baru upload lagi karena baru ketemu lah waktunya. Jadi gua di sini mau lanjut ke part 2-nya yang tentang tega abang ngejual adik sendiri demi uang, yang kayak di bawah ini kayak gitu. Terus gua pengen buat kalian yang punya cerita, punya banyak masalah atau apa, langsung aja kalian email ke email kita, ada di bawah, yaitu tim Ardiansa kalau nggak salah deh, gue lupa. Aduh pokoknya itu yang di bawah tuh apa sih ininya, aduh HP gue disana lagi, sebentar ya, gue tinggal dulu. Baru kali ini gue ngasih mau lampu muter aku jadi ini gue buka dulu, gue juga lupa nama Instagramnya apa, Instagramnya, emailnya. Ini buat email kita ini yang Ardiansa tim ini, buat ini ya apa, buat tempatnya kalian curhat, buat tempatnya kalian menanyakan hal. tim.ardiansa3@gmail.com. Oke, di bawah ini gue udah ada satu curhatan, tapi gue nggak bakal bahas sekarang. Kelihatan nggak di kamera? Nggak kelihatan. Nih, kelihatan nggak? Ya udah, nggak, pokoknya itu ntar udah screenshotannya, itu udah ada yang curhat, cuma baru satu cerita. Gue pengen ada 2 cerita lagi biar sama-sama kita nyari solusi. Terus buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Alhamdulillah udah lancar ngomong subscribe, bisa gue ngomong subscribe ya. Langsung aja ke video part 2-nya. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu buat kalian, di sini kita juga ngebuka praktek kayak makna dari sebuah kata ya. Kayak misalnya yang video bakalan itu kayak rajin apa? Pemalas yang sukses. Ini proyekannya dari Sadan, dan dia itu baru kali ini punya pemikiran buat nyari konten kayak gitu. Itu di situ banyak banget isi-isinya. Pokoknya kalian terus ikutin jejak Ardiansa tim, karena kita bakal ngasih video-video yang nggak ngebetein buat kalian, insya Allah. Semoga kalian juga bisa nerima kita padanya. Walaupun kita masih pemula, tapi kita akan bekerja keras sebagai profesional. Oke, langsung aja ke part 2-nya. Langsung aja gue sebutin, kalau kalian penasaran gue dapat cerita dari mana, gue dapat cerita dari Top Teotik. Yang buat ini, buat yang minta fullnya, sebelumnya di Twitternya di Blueberry Mustan itu ada. Ini dari Instagramnya. Oke, langsung aja ya, nggak usah banyak basa-basi, langsung nih. Ini part 2-nya itu dari cewek. Ceweknya itu tidak mengasih tahu siapa namanya dan tidak kasih tahu dia itu siapa sebenarnya. Tapi yang gua yakinkan kenapa gua melanjutin part 2 ini, karena ini cerita sangat masuk dengan part 1. Ini dari satu Instagram juga. Tapi kenapa gue bikin part 2, karena ini part yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Oke, langsung aja. Halo, selamat sore. Aku mau cerita tadi gitu. Aku singkat aja ya. Aku diperkosa waktu umur 13 tahun sama om. Kelas 1 SMP aku hamil. Kelas 1 SMP hamil. Hasil dari geng-geng teman-temannya abangku. Oke, kita telah dulu dari kata-kata yang sebelumnya. Dia bilang dari usia 13 tahun udah diperkosa sama om. Di usia kelas 1-nya itu dia hamil, tapi dengan teman-teman abangnya dia gitu. Terus
2 bulan keguguran karena perutku ditendang sampai pendarahan dong. Aduh. Kelas 7 sampai kelas 8 SMP dia itu dijadiin budak seks sama teman-teman abangnya dia sendiri. Terus ceritanya dia dari kecil itu udah dipukul, udah ditendang, terus udah sampai dia tuh bonyok, terus disilet, ditonjok. Itu karena ulah papahnya dia. Singkat cerita, mamahnya tuh pisah sama mama papa pisah. Oh nih sama kan yang pertama nih, kayak gini nih. Aku ini sebagai pelampiasan papa waktu emosi. Kedua omku sendiri melecehkanku. Abangnya sahabatku melecehin. Dan ternyata dia punya fetis suka nyiksa waktu HS. HS itu dalam kurung hypersex. Akhirnya aku benar-benar disiksa karena nolak buat HS sama dia. Terus dia dijedotin, dia dicekek. Itu karena dia teriak minta tolong. Dan sampai titiknya itu mana ya? Dia itu ditusuk di bagian bokongnya. Kejam sini orang. Ditusuknya itu menggunakan pisau. Masih ada kok bekas jahitan di bokong sebelah kiriku. Naik kelas 2 SMP jadi pribadi yang cuek, dingin, gak punya teman karena rumor nyebar di sekolah. Oh jadi dia itu di sekolahnya itu pas dia kelas 2 itu dia tuh jadi cuek, jadi dingin. Terus karena itu rumor itu dalam artian kejelekannya itu tersebar di sekolahannya. Kalau dia ini sebagai cewek nakal. Bunuh diri pertama aku lakuin pas kelas 7, tapi gagal. Oke, gue tutup dulu sampai sini. Jadi gini, di cerita abangnya sebelumnya pernah menceritakan kalau abangnya ini sama adiknya ini gue nggak tahu ya ini cerita adiknya apa siapanya. Abangnya pernah nggak berani natap muka adiknya. Terus adiknya mau bunuh diri tapi gagal. Dan sekarang di part 2 ini dia kelas 7 pernah mau bunuh diri tapi gagal. Menurut kalian gimana? Kalian komentar di bawah. Singkat cerita, 2 tahun jadi budak seks, jijik sama diriku sendiri. Benci. Kenapa aku lemah banget, kata dia gitu. Naik kelas 9 aku digengbeng lagi dengan ancaman kalau aku nggak mau nanti adikku yang kena imbasnya. Aku jadi adiknya sih. Terus dia bilang gini, aku sayang sama adikku kan. Aku nggak mau dia disentuh. Akhirnya aku diem diperkosa sama orang biadab. Dan aku hamil lagi, tapi aku pertahanin bayiku. Aku berusaha biar orang-orang yang ngegengbeng aku, 9 orang ini teman abangnya ini, sampai tahu kalau aku hamil nanti pasti digugurin. Akhirnya aku berhasil pertahanin sampai 5 bulan. Gak ketahuan sama orang-orang itu. Tapi pada akhirnya aku ketahuan sama sekolah dan aku di drop out atau bahasa kerennya itu depo kalau kita karena papahnya malu. Dia mukulin aku sampai bonyok, stres, tapi nggak mau bayinya itu ikut stres. Aku sayang banget sama bayiku, cuma dia yang mau dengerin aku cerita itu. Dan pada akhirnya aku keguguran karena ketahuan sama 9 orang ini. Biadab banget nih orang. Dia disuruh, kata dia, aku disuruh minum jamu sampai dicokokin obat, nggak tahu obat apa, dengan dosis yang ngawur. Sampai pada akhirnya aku pendarahan parah banget sampai masuk ICU. Terus
Terus dia ngomong, aku korban di sini, tapi malah aku yang seperti di penjara. Keluargaku ngejauhi aku sampai sekarang aku nggak dianggap di rumah. Terus dia ngomong, kenapa aku memang ya Allah nggak punya teman, homeschooling, bunuh diri lagi dan gagal lagi. Sakit, kata dia. Kangen mama, sakit banget dipukul papa mah. Dia ngomong dia kangen sama papa dengan mengatakan sakit banget dipukul papa mah. Makasih ya, lega banget bisa cerita. Aku cuma mau cerita kok, karena aku nggak punya temen sampai sekarang. Alhamdulillah aku sekarang naik ke kelas 1 SMK. Dia naik ke kelas 1 SMK itu karena dia tuh homeschooling. Doain ya biar punya temen. Oh iya, aku putus keluar dari rumah dan ngekos. Cerita sebelumnya, abang ini cowok ini menceritakan kalau adiknya itu pergi tanpa kabar, dan di sini dia mutusin buat keluar rumah dan ngekos, sedangkan abangnya nggak tahu kalau dia ngekos. Gitu. Aku kerja part time di 2 tempat dan juga mengajarin ngaji anak SD. Subhanallah. Makasih banget bisa jadi tempat cerita. Sehat selalu ya semua, bahagia selalu. Oh iya, nama bayiku, tapi di sini nggak ada terusannya. Di sini cuma putus di oh iya nama bayiku. Dia mau ngasih nama bayinya, tapi di sini cuma di situ aja. Dan gua titip salam buat yang cewek ini, tegar, jangan patah semangat, terus ajarin anak SD buat ngaji, terus ajarin buat yang kebaikan-kebaikan. Karena apa? Hal seburuk apapun, bahasa kasarnya, lu punya 100 hal keburukan, terus lu melakukan hal yang kebaikan atau hal positif, itu yang sangat berharga dan itu sangat dinilai oleh orang lain. Oke, sekian aja di video Ardiansyah Team, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, tolong dikoreksi, terus komentar buat selanjutnya. Dan buat kalian jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah. Kalau ada kalian klik, jangan lupa lonceng notifikasi agar kalian lebih tahu video terbaru dari Ardiansyah Team. Oke, kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang terjadi tidak akan terjadi. Bye bye.